Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semuanya ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Aswar yang sudah mau mengundang saya untuk curcol, untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua, sharing. Jadi saya tuh baru connected lagi dengan Bang As tuh baru minggu lalu ya. Begitu, dan saya baca sebenarnya sharing daripada curcol yang minggu sebelumnya Mbak Kendar sama Mas Dede itu, waduh, bagus banget ya, dia rangkumannya juga very good dan sharingnya juga sangat-sangat inspiring. Jadi makanya saya mengambil kesempatan ini untuk juga bisa berbagi ya. Saya tuh mulai lulus dari Fakultas Hukum UI tahun 83, lalu saya mulai karirnya di kantor pengacara dulu selama setahun. Lalu saya karena di kantor pengacara akhirnya melalui teman memberitahu saya bahwa Arco waktu itu Arco tuh perusahaan minyak dan gas lagi mencari junior lawyer. Nah, ini makanya ini masuklah yang tadi saya sampaikan mengenai karena teman-teman ini yang mengasih tahu, saya apply, ya puji Tuhan saya diterima di Arco. Disitulah saya memulai meniti karir saya di perusahaan minyak dan gas. Jadi saya bekerja di Arco itu total, karena Arco di tahun 2000 itu di take over oleh BP. Jadi kalau dijumlahkan masa kerja saya di Arco dan BP itu sekitar 27 tahun. Wow. Dari Arco dan BP, kemudian saya masuk ke Vale. Kebetulan dia punya kawan di Headhunter, jadi dia yang memperkenalkan saya dengan Headhunter si Egon Sander. Jadi Egon Sander yang pertama kali memperkenalkan saya untuk menjadi komisaris independen di Vale. Jadi waktu saya masih menjabat country head daripada BP, saya juga bersyukur saya diterima sebagai komisaris independen di Vale. Jadi diawali dengan komisaris independen 1,5 tahun, kemudian saya ditawari menjadi CEO dari Vale, yang saya assume role itu dari tahun 2011 sampai saat ini, sampai sekarang. Jadi itu mungkin sekilas dari perjalanan karir saya, Bang As. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko, perkenalan singkatnya. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang karir ini. Mbak Tias, mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memperkenalkan nama saya Tias. Jadi saya saat ini bekerja sebagai senior manager di salah satu programnya DFED terkait dengan manajemen scholarship. Jadi karir saya itu sebenarnya dimulai dari sebuah kantor yang sangat mungil, berukuran sekitar 4 kali 5 meter persegi, yaitu sekitar 15 tahun yang lalu atau mungkin 17 tahun yang lalu ya, di mana saya masih bekerja sebagai seorang customer service di bidang jasa turisme dan transportasi. Semenjak kuliah S1, cita-cita saya itu memang ingin bekerja di sektor development atau di sektor yang mana itu bisa memberikan dampak atau programnya itu bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat atau kehidupan masyarakat secara luas. Jadi bagaimana lalu keinginan itu bisa terrealisasi? Jadi seorang customer service itu adalah seorang yang diberikan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi dengan banyak customer tentunya ya. Nah, salah satu customer saya waktu itu adalah seorang spesialis, dia bekerja di development sector, dia orang Nepal, dan dia bekerja di salah satu NGO internasional. Dia sering bercerita bagaimana pengalaman kerja dia di bidang development, kemudian bagaimana dia pengalamannya serta tantangannya bekerja di bidang development. Nah, itu jadi matching sekali dengan keinginan atau harapan saya gitu. Nah, saya ingat waktu itu tahun 2004-2005 itu adalah saat tsunami terjadi di Aceh.
Dan ketika saya melihat kejadian itu di televisi, saya menangis melihat kondisi di Aceh saat itu. Kalau saya ada kesempatan, walaupun itu jadi volunteer untuk membantu para korban tsunami ini, saya akan pergi ke sana. Ibu saya memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan hal-hal yang memang saya inginkan atau saya cita-citakan. Jadi saat itu pula saya juga menjelaskan tentang keinginan saya ke orang Nepal ini. Lalu dia bilang ke saya, sepertinya saya dengar informasi bahwa kantor kami yang di Jakarta akan buka cabang di Aceh untuk relief service. Kalau kamu tertarik, karena kita lagi membutuhkan banyak officer untuk bekerja di sana. Saya coba untuk apply di situ, kemudian saya di interview, saya diterima, dan akhirnya saya berangkat ke Aceh. Saya meninggalkan cubicle yang ukuran 4x5 meter di Jogja itu untuk berjuang membantu masyarakat di Aceh sana. Jadi itulah pertama saya terekspos dengan dunia development. Dari situ saya loncat dari organisasi satu ya, dan lainnya yang berada di Aceh sampai akhirnya saya bisa kuliah di luar negeri. Setelah kembali saya bekerja di Jakarta. Sampai saat ini saya bekerja direkrut oleh Tetra Tech. Jadi itu perusahaan yang bergerak di bidang consulting dan engineering sebenarnya. Dan headquarter-nya ada di Virginia, di Amerika. Thank you, Bang. Baik, terima kasih Pak Niko dan Mbak Tias untuk perkenalan awal tentang perjalanan karir. Tadi kan Pak Niko sempat menjelaskan bahwa informasi pertama ketika bergabung dengan ARKU kan ada informasi lowongan kerja junior lawyer ya dari temannya. Lalu juga Mbak Tias tadi bisa pindah dari kubikel 4x5 meter sebagai cleaning service dan pindah ke development, di mana itu pekerjaan mimpinya itu juga tahunya dari teman ya, yang orang Nepal itu tadi. Dan ini saya pikir itu sejalan dengan Daniel Goleman ya bilang keputusan terpenting dalam hidup kita itu seringkali dipengaruhi oleh 3-5 orang terdekat dalam hidup kita. Nah, saya ingin tanya nih Pak Niko dan Mbak Tias bisa elaborasi teman-teman yang dalam karir Mbak Tias atau Pak Niko itu siapa sih mereka itu? Apakah teman yang kebetulan ketemu atau mereka yang memang a group that you spend a lot of time together gitu loh, atau siapa mereka ini kalau di kilas balik gitu loh. Saya ingin lihat ujungnya itu adalah bagaimana pertemanan circle of friends itu kadang juga bisa membantu kita sampai di sebuah dunia kerja yang kita impikan. Sehingga yang lagi meniti karir, yang coba mengembangkan pekerjaan juga bisa belajar dari pengalaman Pak Niko dan Mbak Tias maksudnya. Baik, thank you Bang As atas pertanyaannya. Sebenarnya quote dari si Daniel Goleman itu juga mengingatkan saya pada artikel yang saya pernah baca. Waktu itu ada seorang psikolog dari Universitas Harvard, namanya Dr. David McClellan, yang menyebutkan bahwa the people that you habitually associate with determine, imagine, 95% of your success or failure in your life. Jadi sebenarnya circle sosial kita itu atau pertemanan kita itu sangat penting untuk menentukan kesuksesan ataupun kegagalan dalam kita hidup ya, nggak hanya karir saja, dalam segala aspek kehidupan. Jadi saya ada 3 jenis pertemanan dalam hidup saya. Bagaimana saya menemukan circle, orang-orang ini, atau 3 orang yang penting dalam hidup saya ini, sebagian besar adalah melalui organisasi. Jadi keterlibatan saya di sebuah organisasi itu membantu saya untuk menemukan orang-orang penting yang berkontribusi terhadap karir saya. Kemudian saya
bangunlah relasi itu dengan orang ini daripada orang yang sudah kita kenal sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan how-nya itu, mendapatkan teman ini dari network tempat saya bekerja. Kenapa penting? Karena dalam dunia kerja itu kadang-kadang kita perlu orang-orang yang tidak hanya lebih tinggi posisinya dari kita, tapi juga yang mungkin sama posisinya dengan kita juga, atau bahkan lebih rendah posisinya dari kita juga. Jadi kenapa penting? Karena kalau orang yang lebih tinggi posisinya dari kita, of course, ya kita bisa belajar banyak dari mereka berdasarkan pengalaman dan ekspertisnya ya. Kalau yang selevel dengan kita bisa sharing sebenarnya perjalanan karir kita, tantangannya apa. Nah, kemudian yang dengan yang lebih muda misalnya, gunanya apa? Gunanya kita juga bisa sharing pengalaman kita ke mereka. Jadi ilmu itu tidak dipakai sendiri, kita sharing dengan orang-orang yang memang butuh untuk career development ke depannya. Karena saya bayangkan kayaknya dulu waktu saya muda kok saya kurang gitu loh mendapatkan istilahnya coaching atau advice atau masukan dari orang-orang di sekelilingnya. Oke, baik, Pak Niko. Oke, terima kasih Bang As untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau saya mau coba tarik ke belakang ya. Tadi saya udah bilang sebenarnya. Pertama yang saya mesti berterima kasih adalah kawan saya. Kawannya ketemunya di mana? Dulu kita kuliah bareng dan dia kebetulan pacaran sama teman dekat saya lah, teman bermain saya. Nah, waktu kita kuliah. Nah, dari dia itu loh. Karena dia dulu kerja di Arco dan dia itu adalah di bagian HR. Nah, jadi waktu dia yang tahu mencari lawyer, dia yang menghubungi saya langsung. Padahal waktu itu saya masih bekerja di law firm. Nah, makanya kalau saya mau tarik ke belakang, pasti dia adalah salah satu orang yang saya pikir berpengaruh juga terhadap karir saya. Karena disitulah saya mulai meniti karir saya pertama kali di oil and gas. Nah, tapi kalau saya mau melihat lagi yang kedua, teman yang kedua ini adalah begini. Saya ini jadi berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja ini di organisasi maupun di luar. Nah, orang kedua yang sangat berpengaruh mungkin kalau saya tarik ke belakang ini adalah seorang orang Amerika yang kebetulan mempunyai hobi yang sama. Dia tuh main tenis. Jadi kita main tenisnya udah kayak berhari-hari atau apa, tapi dia bekerja di bagian finance. Memang posisinya dia lebih tinggi lah, karena dia itu expat yang vice president. Tapi pertemanan saya itu is coming really pure dari just nggak ada karena dia adalah VP atau apa. Jadi justru dia melihat saya juga sangat tulus. Jadi ketulusan daripada pertemanan kita itu yang membuat dia merasa percaya dengan saya. Jadi saya bermasalah. Jadi kenapa saya bilang itu orang yang termasuk salah satu yang sangat berpengaruh? Saya sempat ada masalah dengan my boss. Waktu itu my boss di Arco. Karena bermasalah dan saya pikir dia bos saya, dan ini akhirnya saya putuskan untuk berhenti dari Arco. Saya udah resign dan saya mau sekolah. Kebetulan ayah waktu itu menyisihkan dana, saya bisa sekolah dan mau sekolah ke Amerika waktu itu. Itu keputusan yang sulit karena saya udah bekerja di Arco dan I actually enjoy the working environment. Terus waktu saya cerita sama dia, kan kita lagi main tenis, cerita, dia bilang, kalau kamu mau sekolah, masa kamu masih mau menyusahkan orang tua? Masih mau ngambil uangnya orang tua? Kenapa nggak kamu berprestasi di kantor? Kita akan bisa mensponsori. Jadi waktu itu saya pikirkan, terus saya bilang, bagaimana saya mau ini, orang saya nih sekarang di bagian legal. Terus dia bilang, ya kalau kamu mau kamu ambil pekerjaan di procurement. Waktu itu ada pekerjaan di procurement. And then if you prove that you can deliver atau you can actually perform well, I'm willing to actually sponsor you to go to the US for a postgraduate. Jadi saya tertantang waktu itu. Tapi orang ini begitu tulus dan baik. Dan dia itu yang fight in the system di dalam Arco. Karena bos saya itu teman baik dari bersahabat sekali dengan presidennya Arco waktu itu. Akhirnya sampai ribut-ribut di dalam. Tapi at the end, saya bisa stay and I perform. Akhirnya saya dikirim untuk studi keluar. Dan itu yang mungkin menurut saya it's a very turning point di mana
I actually studied overseas. Itu Bang As. Ya. Siap, Pak Niko dan Pak Tias. Ya, saya ada pertanyaan dari Mbak Kendar. Saya juga punya pertanyaan hampir sama sih. Kalau Mbak Kendar kan bicara mengenai kalau faktor pertemanan itu penting, kualitas seperti apa menurut narasumber adalah teman yang yang perlu kita prioritaskan. Nah, how do you prioritize those who, apakah mereka yang loyal atau mereka yang positif atau mereka yang punya network luas, atau ya Pak Niko tadi bicara bahwa ya saya berteman dengan siapa saja tadi Pak Niko bilang, tapi kan matter of fact kehidupan itu kan kita punya keterbatasan ya untuk memprioritaskan, atau saya tidak tahu apakah teman itu memilih atau datang dengan sendirinya di dalam kehidupan Pak Niko dan Mbak Tias. Tapi sebenarnya kan pasti kualitas pertemanan tidak semua sederajat kan dalam kenyataannya. Saya lagi berpikir nih ya, sembari berpikir, mungkin jawaban saya ini lebih ke spontaneous response, tapi nanti saya coba telaah lagi ya, mudah-mudahan ini masih sejalan. Karena kalau dari saya ini, the friends itu comes because saya tuh memang berteman, jadi pertemanannya banyak sekali. Nah, tapi ada beberapa yang begitu saya tahu, oh ini orang-orang ini yang memang mereka tuh misalnya tajam dan mereka bisa membantu saya di area tertentu. Nah, saya bisa tanya dan saya selalu terbuka gitu. Saya biasa dengan orang, saya betul-betul terbuka dan alhamdulillah we have a bonding of trust dari awal. Tiba-tiba interest kepada saya, dia juga menyampaikan secara terbuka kepada bos-bos saya itu, jadi mereka semua jadi lebih percaya lagi kepada saya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, Bang As. Ya, siap. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Haga. Pak Niko dan Mbak Tias, kira-kira apa persamaan dari setiap orang-orang yang berpengaruh tersebut? Ada persamaan di antara mereka gitu ya. Sekalian aja saya baca, mungkin Mbak Tias karena nggak bisa baca di chat room, jadi pakai HP. Dibanding dari Pak Dede, dari Bang Dede, Mas Dede, Sultan Temawang, dibandingkan dengan pertemanan, sejauh mana pengaruh lingkungan keluarga dalam dalam karir Mbak Tias dan Pak Niko, termasuk values yang diajarkan dan imani dalam keluarga yang mempengaruhi pergaulan di luar keluarga. Untuk pertanyaan Mas Dede tentang lingkungan keluarga, value terkait dengan imani dan segala macam ya Mas ya. Itu pertanyaan yang menohok sih sebenarnya bagi saya terus terang. Karena terus terang saya agak memiliki perspektif yang berbeda dengan keluarga saya. Tapi core value ini khususnya dalam segi agama ya. Tapi kalau kita ngomong tentang value, saya masih bisa mengambil ada persamaan di situ dengan value yang dibangun oleh keluarga saya. Salah satunya adalah value untuk kita saling menolong dengan sesama. Yang kedua adalah value mengenai apa sih kalau dalam bahasa Indonesia ya, karena saya besar dan lahir di Jawa. Jadi seberapa tinggi pun kamu berkarir, kamu harus tetap stay humble. Kamu tidak boleh sombong, kamu tidak boleh ignorant atau ignoring people around you. Itu dua value yang menurut saya pegang sampai saat ini. Tapi kalau terkait dengan imani dan agama memang ada sedikit perbedaan perspektif sih. Tapi core value-nya sebenarnya sama, karena di agama pun juga diajarkan ke semua umatnya untuk berbuat baik ke masyarakat. Tadi Mbak Tias bilang bahwa ya, kadang kan dalam hidup ini perjalanan teman itu terjadi secara organik. Nah, tadi Pak Niko juga bilang adalah berteman dengan siapa saja. Itu ya, itu kan artinya bahwa kita berteman dengan siapa saja terjadi dengan sendirinya. Tetapi pada sisi lain, kita disarankan untuk memilih dan memilah teman. Karena kalau enggak tersesat ke mana-mana. Dalam kenyataannya, apakah kita bisa memilih dan memilih teman? Atau bagaimana refleksi perjalanan pertemanannya terhadap karir? Apakah itu cara saya lihat yang salah? Satu kontradiktif, berteman dengan siapa saja secara organik, tapi di sisi lain
pilihlah 3-5 teman Anda atau circle of friend Anda yang memang benar-benar berkualitas menjadi prioritas. Gimana ya, saya tidak mau mengkotak-kotakan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita, menurut pengalaman saya sebagai individu yang sudah tua, itu apa ya, sensitivitas kita terhadap orang itu, jadi antena kita tuh makin tinggi untuk memilah dan memilih, oh ini kayaknya orang, aku cocok deh dengan orang ini, kayaknya orang ini bisa membawa pengaruh positif deh, atau aku bisa membawa pengaruh atau benefit terhadap orang ini misalnya ya. Jadi tergantung dari individu masing-masing. Sebenarnya teman seperti apa sih yang dicari, kemudian teman value apa sih yang ingin dicari, yang ingin didapat dari situ. Kalau saya sih itu tadi filtering itu perlu dalam menentukan kualitas pertemanan kita. Jadi udah ada filternya dulu lah di awal gitu. Jadi teman yang mengecewakan itu pernah saya pengalaman di situ, dan itu adalah salah satu proses pembelajaran dan proses filtering itu tadi. Kalau kita nggak punya teman yang jelek, kita nggak bisa membandingkan kan bahwa teman ini bagus dan oke masuk ke dalam keranjang kita, keranjang pertemanan kita gitu kan. Dan teman yang saya miliki itu juga toksik ya, dalam hal berpengaruh jelek terhadap karir saya, bahkan backstabbing saya juga pernah dari belakang untuk menjatuhkan posisi, itu juga ada. Tapi itu semua saya embrace peristiwa itu, pengalaman itu dengan positif, bahwa oh kayak gini toh ternyata orangnya. Jadi next time saya harus lebih berhati-hati dalam memilih teman. Jadi tadi kan pertanyaannya tadi, saya begitu saya telah seperti saya bilang tadi kan, it's my spontaneous response bahwa semua itu kayak organic friends ya. Tapi memang akan ada filter di kita. Di dalam diri saya ada filter begini, bahwa oke, he is a friend, tapi kalau dia punya value atau dia punya niatnya, kan we will feel it ya, bahwa this is betul-betul pure friends yang memang tulus, nggak ada very sincere and genuine, nggak ada vested interest atau dia mau apa-apa gitu. Jadi itu kita akan bisa feel. Tapi kalau kita lihat bahwa orang-orang yang bergaul atau kita ini adalah ini orang cuma berteman karena apa? Karena dia mau sesuatu. Ya saya enggak juga, I don't kill him, tapi for me to know it's good. Jadi saya juga bisa membatasi. Jadi maksudnya membatasi adalah as long as ini hanya untuk kalau kita mau jalan, mau minum, mau apa, tapi when it comes to udah mulai ada hal-hal yang saya lihat bahwa itu agendanya dia mulai ini ya, then I don't actually respond to that. Jadi tadi Tias bilang bagus juga, jadi ingat saya, karena saya juga ada teman di Arko yang karena kita berdua sama-sama lawyer, itu teman karena sama-sama kuliah, belajar bareng, tapi that guy is so ambitious, plus malah ikut kayak mengomporin saya untuk saya keluar, karena dia lihat saya sebagai dia punya ganjelan atau his competitor. Nah, saya masih berteman nggak sama dia? Masih. Karena I continue to demonstrate bahwa I'm not like him, dan saya jalan seperti biasa. Akhirnya begitu dia udah pindah karirnya, dia ke Pertamina, dia jadi lawyer, he actually becomes good again. Jadi waktu itu pada saat itu dia karena dia lihat sebagai saingan, makanya dia juga nggak memberikan advice. Tapi yang sekarang ini, begitu dia lihat saya mau misalnya ada isu saya ke Pertamina atau apa, he is one of the person that actually share with the complications of Pertamina. Karena makanya saya bilang ya, orang tuh akan come back untuk menjadi who they are. Karena nggak selalu dia tuh bentuk ya terus gitu. Tapi value sama itu memang saya rasa perlu ya, kita perlu lihat. Dan akhirnya kalau kayak tadi Bang Aswar, kalau yang cuma gosip-gosip rumpi, kadang-kadang we need a break. In the office we already have so many pressure ya dengan pekerjaan.
Jadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang rumpi juga enak buat ketawa-ketawa. Just for a break. Ya asal kita nggak kepantek di situ terus ngobrol terus rumpi terus ya. Kalau untuk sebentar-sebentar sih, as long as you know that apa yang bisa kita juga dapatkan dari teman-teman. Tadi pertanyaannya Dede tadi, saya juga pernah menyampaikan kepada teman-teman GMB waktu itu ya. Jadi one of the person yang paling influencing me adalah my dad, my late father ya, udah meninggal soalnya. Nah, dia yang mengimpose the value of integrity, value of discipline, value of hard working, dan nggak boleh cemburu when you are being bypassed in your career. Karena dia bilang bahwa it was actually, if you can manage your expectations, then everything is going to be good. Yang jadi masalah adalah when we are disappointed because we wanted to have something or to have a certain career and then we didn't get it. Itu yang jadi masalah. Jadi my father actually influenced me a lot about the value of integrity and then hard working and then always providing the best in whatever you are. Pak Niko, yang namanya berteman nggak selalu juga yang baik-baik saja. Pasti kenyataannya itu ada yang kompetitor. Tadi Mbak Tias bilang juga ada step you behind, ada macam-macam ya, nggak selamanya seiring, dan itu bikin emosi jiwa banget kan, gitu loh. Dan itu bukan hanya di pekerjaan, tapi juga di teman di luar pekerjaan. Nah, pertanyaannya gimana cara mengontrol itu? Keren sekali tadi Pak Niko bahwa tadi teman yang memposisikan Pak Niko sebagai kompetitor lalu keluar dan dia justru kemudian memakai Pak Niko kembali itu karena kan kemampuan Pak Niko mengelola emosi dan tidak you not kill him as a friend gitu loh. Tipsnya apa tuh? Kok bisa orang step you back, mungkin ngomong-ngomong di belakang, ngomong kita di belakang dan sebagainya, tapi tetap bisa mempertahankan dia as a friend, tapi pada limit tertentu. Oke, memang saya pikir ya, one of the thing yang kita justru harus bisa manage is actually our emotions. Jadi kita harus mengenal diri kita gitu ya. First of all, we need to understand about ourselves gitu ya. Dan kita apa sih yang jadi hot button kita? Apa yang akan membuat kita emotions atau apa? Jadi kalau kita bisa mengenal diri kita, and most of the time you will be able to also understand others. Jadi waktu kita bisa melihat itu ya, kita bisa melihat itu sangat membantu Bang As di dalam kita berinteraksi. Karena apa? Orang itu, people can be negative because of something else. Jadi kalau kita mau berpikir positif aja ya, sebenarnya saya jadi kesian sama punya teman saya itu waktu itu. Kenapa? Because I thought that he is insecure. Kenapa dia mesti melihat saya sebagai enemy dan sebagai competitor when I did not do anything? Kita just happen to work together. Nah ini kan orang-orang yang tiba-tiba berasa very ambitious, kemudian melihat siapa-siapa itu sebagai enemy. It is because they are insecure in their life. Jadi mestinya kita tuh as a friend, kita justru become enemy to them. Justru kita mesti membantu memanage itu dia supaya dia juga bisa lihat bahwa nggak begitu-begitu amat. Ini juga si Niko bukan yang jadi kayak orang yang memang mau killing him atau apa. Jadi kalau udah begitu nanti malah ini akan lebih baik gitu. Jadi kita selalu harus punya apa Pak Niko? Contohnya apa? Bisa artinya berpikir positif ya, tapi give me your example how you keep him. Ya, begini, waktu saya itu kan dulu kan kita sama-sama lawyer ya. Saya masuk lebih awal, dia masuk belakangan. And then dia tuh begitu mulai bekerja, dia selalu mau perform well. Semua orang juga mau perform well. Yeah. Jadi saya dengan dia kan karena sama-sama, kita punya bos yang sama, tapi hubungan saya dengan bos itu awalnya, initially, it is much better than his relationship. Jadi dia tuh merasa bahwa I take advantage of his that relationship nggak baik dengan saya. Jadi banyak hal dia mesti sampaikan, yang dia sampaikan itu
nggak selalu yang benar, gitu loh. Nah buat saya, kan kalau saya lihat gini orang, saya lihatnya ini orang kenapa begitu so insecure ya? Karena kan apa-apa dia lihat sebagai kompetisi, dan kompetisinya jadi udah mulai mengarah ke nggak sehat. Kompetisi itu kan is actually healthy, karena it actually pump us untuk deliver the best. Tapi when it becomes already overly ambitious, then the competitions become unhealthy. Karena akhirnya kita mau menjatuhkan. Nah itu udah sampai ke arah situ. Nah buat saya ini gini, saya pikir I was blessed that I never think about ini begini atau apa. Saya jalanin apa yang saya harus jalankan. Jadi dengan begitu, dengan saya berbuat seperti apa yang saya buat ini, itu enggak, waktu saya keluar dari legal department, dia excel, dia maju terus, dan it is okay ya, dia maju, dia akhirnya sampai jadi general counsel. Tapi I become the head of country. Maksud saya itu our career path itu juga jadi berbeda. Tapi I actually gain more and more respect daripada apa yang dia lakukan. Makanya kalau kita mau berpikir bahwa kan kita tahu nih, kalau kita hanya selalu mengandalkan emosi, kita marah karena dia begini, sometimes the message and the result is not actually good for both of us. Bahkan itu bisa menjadi lebih hancur. Tapi kalau kayak gini kan, actually we are still friends. Even until now we are still friends. Dia malah sekarang kalau dia dengar ada rumors apa, dia juga datang telepon kasih feedback. Jadi orang juga akhirnya akan menilai. Jadi yang kita pandang itu kompetitor atau nggak senang kita jangan serta-merta ditinggalin gitu juga Pak ya. Itu bagian dari perjalanan yang harus dihadapin. Ya. Ya. Oke. Mungkin the story is actually good story ya. It could well be that dia tiba-tiba tetap pain in the ass, akhirnya dia gimana-gimana, tapi kebetulan ya the story actually ends up really well. But he is so ambitious at that time. Dan begitu memusuhi gitu. Jadi bukan, walaupun kita berteman, tapi I know that he's always like claiming that he's doing this kepada bos kita gitu. Ini ada dari Ewin dari Papua, menarik pertanyaannya juga adalah, pernah nggak misalnya dihadapkan pada sebuah pilihan keputusan, apalagi Pak Niko ya, terutama sebagai CEO, orang nomor 1 di sebuah perusahaan besar itu, merasa, aduh keputusan yang saya buat itu kayaknya kurang pas deh, gitu loh. Ya kan? Pertanyaan itu, apa yang jadi patokan Pak Niko untuk menguatkan dan meyakinkan untuk melanjutkan keputusan yang sudah dibuat? Aduh, this is a good question. This is a good question. Tapi I have the real example. Yeah. Ini Rati juga tahu ya. Jadi saya tuh I make a decision bahwa I'm actually ready to step down dan akan saya hand over ke Febri, gitu. With all the considerations at that point in time. Karena saya pikir saya udah siap. Saya lihat juga ada perusahaan tuh nggak mau invest uang. They don't want to invest. Jadi saya pikir why do I have to stay in the company? Walaupun saya mendapatkan gaji yang cukup, yang besar, yang apa, tapi ngapain saya mau tinggal di perusahaan seperti ini? Dan saya pikir waktu itu kan I'm actually grooming. Febri itu is very smart dan ready. Jadi saya punya decision at that time, I'm going to step down next year. And I communicated that to my. Tiba-tiba Vale mau grow dan mau invest di Indonesia. Coba, sembari gue nggak tahu gue mau ngapain nih jadi orang nih. Saya mau ngapain kalau saya berhenti tiba-tiba, walaupun waktu itu membulatkan pikiran dan memotivasi sendiri bahwa saya nanti bisa ngajar, saya dengan teman-teman udah ngumpul-ngumpul, sharing untuk facilitating group leadership atau apa gitu. Tapi that decision is actually, if I may be honest with you, itu decision yang menurut saya salah. Karena saya nggak tahu apa yang saya mau buat. And then, Vale tiba-tiba mau invest. My God, itu kan gue pikir legasinya akan ada dong dengan dia invest gitu. Nah, how do I actually proceed with that? Satu hal yang saya pelajari ya, kalau kita tuh dalam pengambilan keputusan, we actually can make a wrong decision in our opinion. Dengan persepsi kita pada saat dan waktu tertentu. Tapi that decision, kalau kita teruskan dan kita terus lanjutkan dengan ketulusan, jadi tulus benar-benar mau meng-hand over ke Febri.
tulus untuk menjalankan terus ini. Makanya saya bilang ini yang satu hal yang mungkin saya percaya bahwa Tuhan itu akan melihat our good faith dan cara kita itu, kalau kita tetap tulus menjalankan apa yang kita jalankan, akan dibuka jalan. Saya tuh ditahan terakhir setahun lagi sampai tahun depan, and then they will retain me as a commissioners representing Vale. Jadi yang saya bilang bahwa itu semua tuh the good thing that you do, if you do it in really like tanpa pamrih dan tidak merubah kita dan mempunyai niat yang tiba-tiba jadi nggak baik, itu it will come back and it will return. Dan ini belum tahu saya kan tahun depan saya belum, I don't know what will happen, tapi I always believe bahwa good thing will come when you do things itu dengan sincere, dengan itikat baik dan tanpa pamrih. Wow banget Pak Niko. Memang itu dari kelihatan dari bicara juga udah sincere Pak ya, nggak dirancang dulu dan macam-macam. Kalau jika kita sudah di posisi senior, apakah Anda merasa berkewajiban untuk mentoring dan coaching the juniors? Ya, mungkin kebetulan saya mempunyai passion untuk coaching people. Jadi menurut di mata saya sih seorang bos atau when you reach a very senior position, it goes without saying bahwa Anda harus menyiapkan orang. That's actually the role of the leader, adalah to prepare and to coach your successor. Dan coaching ini bukan hanya you coach your successor, setiap saat dan setiap ada kesempatan yang bisa kita pakai, kita bisa sampaikan feedback, kita berikan coaching kepada orang, itu adalah tugas daripada leader. Jadi makanya probably that is one of my strength di dalam organisasi, sampai itu juga yang di acknowledge kenapa mereka mau retain juga saya menjadi komisaris atau apa, adalah because they know that I have a very passion about developing people. Dan mereka lihat bagaimana saya mendevelop Febri. Even until this point in time, tuh saya selalu providing feedback directly to her. Oke. Ini dari Widya, mungkin Pak Tias dulu cocok. Pernah nggak sih merasa lelah dengan semua teman-teman dan memilih untuk menarik diri secara total dari semua circle? Dan ini hal yang sehat nggak terjadi berdasarkan pengalaman kakak? Saya sebenarnya dari Widya ada 2 pertanyaan kan tadi, yang satu udah dibalas dengan oleh Pak Niko, tapi saya mau tekankan juga, saya juga punya pengalaman di mana teman-teman kantor itu adalah teman-teman yang memiliki teman-teman yang toksik, yang tidak produktif itu ya. Yang saya lakukan adalah ketika menghadapi situasi seperti itu, saya tidak konfrontatif, saya menghindari sesuatu yang sifatnya konfrontatif, karena itu tidak sehat, dan saya juga tidak tanggapi serangan-serangan yang dilakukan oleh orang tersebut, karena itu akan counterproductive. Jadi saya lebih memfokuskan untuk pekerjaan saya daripada personal relationship issue dengan si orang itu. Apalagi di dunia development, Bang As tahu sendiri, orang itu ya itu aja, muter kerjanya di situ aja. Setelah di managing kontraktor A, selesai proyeknya, pindah lagi ke B. Kita nggak pernah tahu. Jadi orang bahkan yang dulunya jadi staff kita, itu bisa jadi atasan kita loh ya. Jadi ingat, maintaining good relationship and keep your enemy close. Nah, tapi so far dengan kasus saya yang waktu itu, karena sebenarnya saya itu dipromosikan menjadi salah satu senior manager termuda perempuan pertama di organisasi itu. Dan saya bypass manajer yang ada di divisi itu, yang seharusnya dia yang bisa dipromosikan sebagai senior manager di divisi itu. Tapi malah justru saya yang dipercayai oleh bos saya untuk memimpin satu divisi itu, yang terdiri waktu itu sekitar 9-10 staff ya, satu divisi itu. Wah, itu saya sampai habis energinya hanya memikirkan masalah serangan-serangan yang tidak terlihat itu tadi gitu ya. Itu di the first 3 months saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan juga susah karena mikirin kerjaan juga jadi nggak beres gitu. Nah, lama-lama saya berpikir ini kalau saya biarkan seperti ini, saya nggak bisa perform. Jadi saya fokus saja ke pekerjaan. Lalu akhirnya staff itu keluar karena nggak tahan ya di situ, mungkin karena dia merasa posisiku kok
diloncatin istilahnya seperti itu. Nah, ketika dia keluar, malah justru relationship itu jadi sedikit demi sedikit terbangun. Jadi saya jadi ingat tadi ceritanya Pak Niko, banyak sekali kesamaan di situ. Ya, sampai sekarang kita masih maintaining kontak dengan satu sama lain. Walaupun memang sedikit maksudnya nggak seintens dengan teman-teman yang menurut saya lebih dekat dengan saya. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau menarik diri dari teman di sosial media, ya. Kalau menarik diri 100% dari pertemanan ini, saya belum pernah mengalami itu. Saya menarik diri dari teman-teman yang saya anggap itu toksik, yang tidak bermanfaat bagi saya. Itu saya menarik diri saya. Tapi bagi teman-teman yang membawa value satu sama lain, saling bermanfaat, tidak ada alasan sepertinya untuk saya menarik diri dari situ. Itu aja sih. Iya. Pak Niko, ini sambil menunggu beberapa pertanyaan yang lain. Tadi saya sangat dari Mbak Tias maupun Pak Niko bahwa yang namanya ketulusan itu nggak bohong ya, atau nggak bisa bohong. Artinya kayak Pak Niko tadi, teman dari Amerika itu maintenance, dan saya juga mengalami banyak hal seperti itu. Hampir sebagian pekerjaan saya sebagian besar adalah direkomendasi dan diajak oleh teman. Dan itu nggak tahu bahwa dia akan mengajak saya suatu saat. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Niko dan Mbak Tias adalah, saya itu juga kadang punya kendala untuk menjaga relasi dengan orang-orang yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam hidup saya, berjasa dengan hidup saya. Seperti tadi Pak Niko dengan orang Amerika tadi. Apa tips dan cara mempertahankan circle orang-orang yang baik itu? Saya pikir gini, karena kita yang paling penting kan gini kan, kayak orang itu yang tadi itu yang dia saya berpengaruh kepada saya itu ya. Saya nggak pernah melupakan dia as my friend. Jadi walaupun dia udah pensiun, dia udah nggak lagi di dalam industri atau oil and gas, tapi begitu dia ini kita masih tetap drop line. Tapi memang makin lama makin jauh karena dia juga mungkin sibuk, saya juga sibuk. Tapi it becomes like natural. Bukan gini loh, bukan pas saya udah nanjak, pas saya udah ini, and then I forgot him. Enggak. Yeah. Jadi begitu tuh kayak pas lagi ada reuni, waktu pernah Arco bikin reuni atau apaan, saya karena I can influence the company, kita undang. Dia termasuk yang saya undang. Jadi maintain-nya lebih ke maintain memang karena I respect him as he is gitu. Kan itu yang makanya saya bilang tadi, karena pertemanan itu kita mesti berhati-hati dengan when you are maintaining the relationship itu, we are actually thinking about what do we get from him. Itu yang bikin kita akhirnya nanti jadi nggak, ketulusan itu jadi berkurang. Saya nggak bilang nggak tulus ya, tapi jadi berkurang. Because you have a vested interest. Kenapa you want to maintain him? Kan akan lebih pure actually when you have that relationship and it sustain. Karena memang dasarnya adalah ketulusan, sehingga you respect him dan dia juga akan respect gitu. Yang itu yang saya pikir tidak, malah gini ya, kalau saya lihat dari orang-orang yang punya influence tuh, saya maintain-nya itu bukan malah kelihatan kayak saya tuh cangkul-cangkul, deketin terus gitu ya. Kayak contoh nih, misalnya contoh kayak Pak Budi ya, kan Pak Budi definitely somebody that actually will have influence over my career atau the company's objective gitu. Karena kan dia, tapi nggak saya malah cari-cari dia gara-gara dia udah jadi wamen sekarang. Ya saya tetap kalau pas dia apa kabar Pak Budi? Mudah-mudahan everything is well atau apaan gitu. Tapi nggak tiba-tiba mau minta Pak Budi tolongin dong bilangin sama Pak Orias atau si Inalum untuk gini-gini. Nggak ada. I never actually do that. Tiba-tiba nanti dia akan telepon, nanti tanya, Niko, apa kabar? Nanti ada yang mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Niko. Terima aja ya. Apaan lagi nih Pak? Gitu. Jadi cuman kayak di WhatsApp aja. Jadi nggak kayak tiba-tiba saya datengin kemana gitu. Kecuali dia mau ketemu. Then I will do my very best gitu. Walaupun lagi dalam keadaan PSBB gini. Dia bilang, Pak Niko saya mau ketemu dong. Di mana nih? Pak, di mana Bapak mau suruh saya kemana? Saya siap nih. Ke apartemennya ditutup, mau cari coffee shop tutup.
Akhirnya gimana Pak? Bisa nggak ke BUMN? Ya saya datang. Maksudnya itu kayak gitu-gitu. Tapi bukan maintain-nya gara-gara be careful. I always want to remind that we need to be careful when we have something that we are expecting from a friend. Itu akan jadi berbeda sedikit lah. Saya nggak bilang bahwa itu adalah salah ya, tapi it will become a bit different. Itu mungkin Jadi Bang As. Pak Niko dan Mbak Tias, tadi kalau misalnya ini kan apa ya, beda-beda tipis nih kan, timbangan antara keep maintaining a good relations with your influence person in your life atau bahkan dia orang udah penting dengan cari muka. Itu kan game itu kan gampang-gampang susah. Saya mau hubungin Pak Niko ngobrol-ngobrol, cari muka amat gitu. Padahal kan memang tulus atau niatnya sebenarnya nggak tulus juga sih gitu kan. Nah, jadi kalau tadi Pak Niko tadi pertanyaannya itu adalah jangan mulai dengan what do I get from him ketika memaintain a good relationship with your circle friend, good friend. Lalu pertanyaan yang tepat yang menjadi pegangan apa? Ya, ini bagus ya, Bang As tanya itu kan Betty, benar-benar Betty. Tapi you know what, Bang As ya, you have kita ini punya nurani. Kita punya nurani. I believe everyone has inner guts atau apa sih inner conscious, hati nurani. Yang kita selalu ini ayah saya almarhum selalu ingatkan saya. Kalau kita berhadapan dengan sesuatu, tiba-tiba kita yang nanya, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Itu biasanya your nurani itu udah bilang jangan. Cuman and your rasional kayak atau your kemarukan atau your greediness itu udah bilang boleh. Jadi coba menjustify that. Jadi itu makanya use the inner guts, hati nurani yang bilang kalau begitu bilang enggak, ini enggak. Jadi itu you follow that. Jadi jangan pertanyaan, boleh enggak ya? Ntar sangkan macul, ntar enggak. Jadi akhirnya malah enggak ada ketulusan. When these things happen, you follow it, then enggak ada, you don't feel afraid atau berasa bahwa kita lagi macul. Itu loh, saya selalu pakai itu dia. Saya suka pakai apa yang keluar terus saya sampaikan. Jadi dia enggak dipikirin. Nggak lama dipikirkan bahwa ini gimana ya kalau saya gini ntar sangkain saya macul, kalau saya gini malah kalau kayak gitu-gitu malah jadi nggak ini. Jadi follow your inner guts. Saya pikirnya kayak gitu aja. Bang, kalau boleh silakan Mbak. Tambahkan mungkin step-step ini lebih kayak pragmatis ya untuk teman-teman yang untuk circle pertemanan yang kalau misalnya saya itu istilahnya aku sebut sebagai sahabat ya. Sahabat ini kalau perempuan kan suka curhat-curhat yang masalah-masalah yang non pekerjaan kan juga ada gitu. Nah, itu mungkin lebih kepada mengutamakan kepada intensitas atau frekuensi komunikasi itu tadi gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi berdasarkan segmen pertemanan mana aja yang harus kita treat secara berbeda atau kita maintain secara berbeda. Yang ini ada pertanyaan dari Nabila. Saya mau tanya sebagai seorang leader, bagaimana cara agar membuat tim mempunyai mindset bertumbuh dan mindset untuk terus mengembangkan diri. Ini pertanyaan sangat menarik nih. Saya dulu kenal Pak Niko, kenal namanya sebelum kenal orangnya. Jadi waktu saya kerja di USA salah satu sering sekali kalau ada pertemuan dengan BP itu, wah nama Pak Niko itu selalu muncul sebagai CEO very integritas dan seterusnya. Sehingga akhirnya dikenalkan oleh Mbak Ratih gitu ya ke Pak Niko. Dan sampai sekarang saya lihat itu Pak Niko juga Matia itu energinya juga penuh terus. Itu apa nggak pernah berkurang ya? Gimana cara mempertahankannya? Dan lebih penting lagi itu adalah bagaimana itu menyebarkan kepada kayak pertanyaan Nabila kepada tim sehingga mereka juga punya mindset dan mau mengembangkan diri. Nah, Pak Niko apa kurangnya itu berapa tadi? 27 tahun ya CEO, masih CEO aja gitu. So, how do you keep that energy? How do you keep your team members as well? Saya juga bersyukur bahwa actually
kok punya energinya, memang benar-benar energinya, I feel that I still have the energy. Dan kayak gini-gini ya, nggak tahu ya, ini kayak apakah itu reinforcing, tiba-tiba abis ada ini, atau ada sesuatu lagi gitu. Ini udah mau pensiun aja, tiba-tiba kemarin lagi ngomong-ngomong, ada yang nanya-nanya dari kesehatan, tiba-tiba dia interested, dan hati gue, ini gila nih. Tapi ya pertama saya lakukan adalah, mungkin kita juga mesti bersyukur aja ya, kali yang salah satu yang mungkin memudahkan tuh kalau kita bisa mensyukuri aja apa dulu nih sekarang, mau apa juga jadi, lagi kayak gini pandemi, walaupun saya stresnya, I am a very outgoing person, suruh work from home, wah heboh banget. Ini this is not me, karena saya lebih banyak berinteraksi dengan orang gitu. Jadi itu yang mungkin, tapi how do I actually keep it up? Kalau saya mau ingat-ingat nih, coba pelan-pelan ya. Satu adalah kita memang harus tentunya punya integritas ya. Kita harus bicara, kita harus mau menyampaikan apa yang memang kita lakukan atau kita deliver apa yang kita promise. Kemudian selalu do the best you can in anything that you do. Jadi you always have to strive for excellence. Jadi jangan compromise that. Karena kalau in anything you do, mau disuruh jadi MC, be the best MC, give the best of yourself itu untuk jadi MC. Tapi pokoknya dari apa itu yang saya tahu adalah give and strive for excellence. Jadi jangan compromise dan selalu memberikan yang terbaik. Jadi kalau jangan kayak oh iya karena saya lagi disuruh begini, tiba-tiba mau ada retret, jangan juga karena retret ini apa sih nggak penting. Terus you compromise with the so-so, jangan. Kemudian selalu treat everyone yang you know itu as special. Ini yang saya pikir ya, something that I feel blessed karena saya kenapa di beberapa level juga, mau dia security, I always treat people as special di dalam organisasi. Saya merasakan itu Pak Niko, dari Pak Niko. Saya kenal Pak Niko itu namanya udah lama sekali. Terus ketemu Pak Niko itu iya, ngetop banget kan. Kalau cari aja di Google di mana-mana, Niko Kanter, waduh, udah deh. Kayaknya itu kalau mau ketemu aja udah jantung mau copot tuh Pak, kalau tahu. Tapi ketika ketemu, itu benar-benar yang apa ya, kok humble banget, kok deket banget, kok apa tadi yang Bapak bilang, treat people as special. Sementara nggak tahu teman-teman, saya kadang ngerasa juga ada minder, takut, dan seterusnya gitu sama orang gitu loh. Akhirnya berjarak. Karena keminderan kelihatan sombong atau karena kesombongan kelihatan berjarak. Nah, apa yang ada di belakang kepala Pak Niko gitu loh. Seorang CEO, mungkin udah 30 tahun CEO dari perusahaan-perusahaan minyak yang paling besar, tapi tetap bisa treat people, bahkan orang yang paling posisi paling katakanlah cleaner atau satpam atau siapapun di kantor. Bahkan tadi Bapak treat yang kompetitor atau menganggap Bapak sebagai kompetitor, tetap bisa mempertahankan dia sebagai teman, malah good friend. What do you have in mind back yang kita nggak tahu nih di belakang Bapak? Ya, kalau itu ya mungkin itu juga salah satu yang sebenarnya juga my late father ya. Ayah saya almarhum kebetulan orangnya juga sangat egalitarian dan sangat humble. He actually taught me humility is actually important. Jadi kita tuh nggak mentang-mentang kita lagi jadi manager, kita jadi VP atau apa, terus kita sama cleaner, sama apa itu, kita terus jadi kayak menjaga jarak. Justru, actually the more we give, the more we respect, itu orang tuh malah lebih sayang dan lebih hormat, dan hormatnya itu mereka akan jauh lebih daripada yang kayak kita juga, you can never imagine gitu loh. Kalau kita treat orang kan kalau kita treat dengan special, orang akan ingat ya. Ini ada pepatah atau apa yang dibilang, orang akan lupa apa yang kita ucapkan. Orang akan bisa dia lupa juga atau dia tidak ingat apa yang kita kita perbuat. Tapi orang nggak akan pernah lupa kalau apa yang kita lakukan yang membuat dia bahagia atau yang membuat dia sedih sekali. Itu akan ingat orang. Nah, jadi kalau kita bisa tahu, kalau kita bisa menempatkan bahwa itu penting buat orang, kan kita jadi gimana ya, orang akan lihat kita juga bukan hanya sebagai leader, tapi mereka malah akan respect
dan mereka tuh akan hormat sekali gitu kepada kita. Makanya saya, karena ayah saya juga begitu dulu prinsipnya, jadi itu, dan saya pikir itulah yang membuat saya selalu percaya juga the power of prayer ya, Bang As ya, walaupun saya bukan yang religious amat gitu ya, pasti. Cuman I believe that, dan banyak hal saya yakin dalam kehidupan kita ini juga it is because of the prayer of people, the prayer of orang tua kita, the prayer of teman-teman atau apa. Jadi ya pas lagi sakit pun yang doain banyak sekali. Jadi itu juga yang membuat saya bisa tiba-tiba, saya percaya bahwa itu akan membawa berkah lah buat saya di dalam kehidupan juga. Itu kali Bang As yang bisa saya. Wow. Ya, Mbak Tias ada yang mau ditambahkan? Kalau saya tambahan sedikit, jadi pertanyaannya tadi kan lebih kepada bagaimana memaintain staff atau tim itu untuk selalu entusiastik atau upbeat ya dengan apa yang dia kerjakan, gitu kan, ada seperti itu juga pertanyaannya. Jadi kalau saya ingat dengan mendiang bos saya, dia adalah salah satu mentor saya yang saya respect banget. Itu juga teman baiknya Bang As, almarhum Jeff Herbert. Dia itu salah satu dia adalah salah satu role model saya dalam hal leadership ya. Karena pada prinsipnya dia itu bukan tipe orang yang leading dari depan, tapi dia leading dari belakang. Jadi itu yang sampai sekarang itu saya tanamkan, dan bos saya yang baru itu juga melihat saya, dan itu dia pernah berkomentar juga di tim bahwa saya adalah tipikal leader yang lead dari belakang gitu. Jadi bagaimana tadi balik dengan di pertanyaan itu adalah salah satu metode saya adalah tugas saya sebagai seorang leader itu untuk meng-grooming, tadi saya pakai istilahnya Pak Niko juga, staff atau tim saya untuk progres, untuk maju ke depan, untuk berprestasi lah istilahnya. Jadi bukan saya yang mengambil semua kredit untuk karir saya sendiri, tidak. Jadi yang saya lakukan adalah biasanya saya ketika di tim meeting itu saya selalu memberikan sebuah project yang project itu 100% ownership-nya dari sub-tim atau staff saya yang ini gitu. Ini adalah tanggung jawabnya, saya kasih tahu step-stepnya seperti ini, kemudian saya monitor secara reguler, kalau misalnya ada challenge didiskusikan secara terbuka apa challenge-nya. Lalu memberikan solusinya. Nah, ketika proyek itu berhasil, ya memang diberikan rekognisi terhadap keberhasilan proyek itu, dan itu juga saya promosikan keberhasilan itu ke atas, jadi ke tim manajerial ya. Jadi mereka tahu, oh ternyata timnya Tias ini sudah berhasil melakukan ini gitu kan. Jadi ownership itu penting bagi staff atau tim untuk menjalankan proyeknya. Kemudian award, jangan lupa reward, jangan lupa diberikan reward. Reward itu bisa dalam arti ini ya, maksudnya encouragement atau congratulatory, atau jadi tidak harus dalam bentuk finansial lah istilahnya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah ini ini juga salah satu quote yang saya ambil dari mendiang Jeff Herbert, bahwa if you make a mistake, you laugh at it and learn from it. Jadi kalau kita bikin sebuah kesalahan itu jangan sampailah kita sampai stres, sampai yang dipikirin banget, just laugh, just take it easy, and then learn from it and then fix it. Jadi itu yang juga saya tanamkan pada tim saya dan saya sendiri sebenarnya. Jadi work it's just work. It's not your life. Work is just part of your life. So
Jadi apa namanya, jangan gimana ya, kita boleh berdedikasi terhadap pekerjaan kita, tapi jangan berikan itu 100% lah. Pekerjaan itu adalah salah satu pilar dari kehidupan kita. Jadi make sure bahwa pilar-pilar yang lain itu juga kita perhatikan. Jadi ketika pilar pekerjaan ini runtuh, rumah itu masih berdiri gitu, karena ada pilar-pilar yang lainnya ini yang kita masih hold on to. Itu aja. Oke. Baik, Mbak Tias dan Pak Niko, ini waktunya sudah 16.43, kita ada waktu 5 menit lagi. Saya ada lihat Mbak Kendar, itu kan di dalam Circle of Friends, saya tahu banget itu beliau sudah lama sekali. Kita juga ingin dengar tipsnya itu sedikit ya. Ditodong ya, boleh ya Mbak Kendar? How I do after seeing all discussion and all the stuff, sebenarnya menurut Mbak Kendar itu apa sih apa yang paling harus menjadi pertimbangan dalam hal pertemanan? Oke, baik. Aduh, ditodong nih, padahal lagi ngalamun sambil merenungkan kata-kata bijak Pak Niko dan Tias. Saya ringkas aja ya, kalau menurut saya sebenarnya ada 2 jenis hubungan ya yang mempengaruhi hidup kita. Itu ada hubungan yang bersifat mengangkat kita ke atas, itu hubungan yang menginspirasi kita untuk berkembang dan maju. Dan satu jenis hubungan lagi, itu bisa pertemanan, bisa pacaran, bisa pernikahan ya. Itu jenis yang bersifat membuat kita stagnan atau justru terpuruk atau melorot ke bawah gitu. Hubungan yang seperti apa sih yang sebenarnya bisa menginspirasi, yang mengangkat kita? Tentunya kalau dalam pengalaman saya itu adalah hubungan dengan orang-orang yang benar-benar walk the talk. Orang-orang yang menjalankan apa yang mereka katakan akan lakukan, apa yang mereka bilang adalah minat atau passion mereka, dan mereka membuktikannya. Itu bagi saya adalah orang-orang yang memberikan inspirasi untuk saya tetap maju, untuk saya seperti mereka. Dulu waktu saya masih mahasiswa semester ke-4, saya tertarik untuk mencoba menjadi guru. Ya. Waktu itu di UGM ada iklan kesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang saya took it for granted. I learned how to speak bahasa Indonesia ya dari ketika kita masih kecil gitu, setelah tentunya fasih bahasa Jawa karena saya orang Jawa gitu. Tapi tidak pernah kebayang bagaimana menjadi pengajar bahasa Indonesia untuk duta besar, untuk diplomat-diplomat gitu. Dan saya di umur ketika itu 20 tahun gitu, kayaknya terkagum-kagum gitu loh ngajar duta besar. Tapi di proses yang selanjutnya, saya belajar banyak dari murid-murid saya dan juga dari teman-teman saya yang sama-sama muda ya. Ketika itu saya tidak pernah sekolah di luar negeri karena saya baru bersekolah di luar negeri ketika saya udah lulus dari UGM ya. Saya heran sekali melihat banyaknya teman di Jogja yang ternyata dari kecil itu sudah sekolah di Kanada, di Amerika, dan bahasa Inggris mereka itu seperti native speakers ya, karena mereka memelihara kemampuan berbahasa Inggris itu dari mereka kecil sampai mereka kuliah gitu. Tapi saya tidak pernah iri sama mereka karena mereka memang kebetulan bapaknya adalah profesor di UGM ya, kebanyakan anak-anak profesor gitu. Jadi saya melihat bahwa anak-anak ini luar biasa menginspirasi saya untuk juga bisa berpikir dalam bahasa asing, untuk coba mengekspresikan pendapat saya dalam bahasa asing, dan tidak hanya itu, prinsip keterbukaan terhadap ide-ide baru itu membuat saya sangat ingin gitu untuk tidak hanya terpaku pada kebudayaan Jawa saya, tapi saya juga ingin membuka diri saya untuk menyerap budaya-budaya lain, baik dari teman pergaulan saya maupun murid-murid saya yang kebetulan semuanya orang asing gitu. Dan ketika saya menjadi dewasa, ya saya melihat lebih banyak lagi pertemanan yang benar-benar membuat saya, asal kita tidak pernah iri ya, saya terinspirasi untuk bisa di level yang sama dengan mereka gitu loh. Meskipun saya tidak pernah mengalami in person ya apa yang mereka alami, misalnya anak seorang kiai,
bapak saya bukan seorang kiai gitu. Bapak saya dulu di militer, kemudian di bisnis, gitu, tapi tidak pernah menjadi kiai misalnya. Saya ingin tahu bagaimana menjadi anak seorang kiai yang terbuka pada perubahan, pada perbedaan pendapat, dan itu saya menyelaminya sebagai sebuah pengalaman yang mengayakan saya. Sebaliknya, saya melihat teman-teman yang sebenarnya berpotensi maju, tapi ketika kita muda, saya itu udah ngitung-ngitung, kayaknya kamu pacaran sama orang yang salah. Orang ini posesif banget, cemburuan banget, banyak mengekang kamu, sementara kamu sebenarnya lebih berpotensi maju gitu. Dan saya melihat ke depannya ketika mereka menikah muda ya, ada semacam wasted opportunities, ya, lost opportunities, kesempatan-kesempatan yang hilang ketika teman saya memutuskan untuk menikah dengan dengan pacar yang menurut saya tidak maju cara pandangnya gitu. Dan ketika saya pacaran sendiri ya, ketika saya masih muda itu, saya selalu menghitung-hitung juga gitu. Kayaknya kalau saya terus sama dia, saya akan mundur nih, karena dia tipe orang yang nurut banget sama ibunya, tipe orang yang selalu tidak mengambil resiko, mengambil konflik gitu ya. Jadi dalam perjalanan saya menjadi tua, itu yang saya lihat sendiri. Hubungan itu selalu ada yang mengangkat kita ke atas dari orang-orang yang maju, progresif, terbuka. Ketika kita tidak menyikapi pertemanan ini seperti tadi teman Pak Niko yang kayaknya selalu melihat orang lain sebagai competitors, ada iri gitu ya. Sebenarnya kita justru menyerap banyak. Sebaliknya, orang-orang yang sangat mengungkung dirinya seperti katak dalam tempurung ya, bagi saya itu adalah orang yang berpotensi untuk membuat kita stagnan. Kalau kita sudah tinggi, kita cuma ada di level itu. Kalau kita masih rendah, masih muda, masih junior, itu orang-orang yang tidak akan membuat kita naik, tapi justru kita melorot. Itu aja kalau menurut saya summary-nya. Keren sekali, Mbak Kendarni. Jadi teman itu bisa membuat Anda diangkat atau bisa juga turun ke bawah. Good. Oke, kita berada di pengakhir acara. Saya sudah catat beberapa bagi teman-teman. Nanti seperti biasa saya akan bikin summary dari hasil obrolan kita ini. Saya mau dengar dulu dari closing statement dari Pak Niko dan Mbak Tias, bahwa kalau balik ke tema kita hari ini adalah bagaimana lingkungan pertemanan mempengaruhi karir kita atau bahkan hidup kita, apa sih pesan utama dari hasil diskusi kita ini yang bisa kita bawa pulang dari Pak Niko dan dari Mbak Tias? Oke, sambil berpikir itu saya dulu deh, saya baca beberapa poin karena saya lihat ada beberapa yang masuk di tengah dan juga ada yang baru masuk. Teman-teman semuanya terima kasih sudah bergabung, saya lihat masih ada 36 orang. Itu ada beberapa poin yang barangkali bisa kita bawa pulang sambil Mbak Tias dan Pak Niko berpikir closing statement-nya nanti. Satu adalah bahwa yang namanya dalam pertemanan pasti tidak semuanya berjalan mulus, pasti juga ada yang yang menganggap musuh atau kompetitor dan seterusnya. Tapi pesan yang disampaikan oleh kedua narasumber adalah we have to go through it, we have to face it, dan don't kill him atau don't kill her, gitu kata Pak Niko tadi. Tetapi you try to handle with it, dan at the end of the day bisa jadi dia itu menjadi teman Anda di dalam perjalanan karir berikutnya. Itu yang perlu di catatannya. Lalu kemudian adalah jika itu terjadi dalam pertemanan, ada yang senang, tidak senang, bikin Anda jadi positif, negatif, itu bagian dari kehidupan. Kalau kata Pak Niko, saya jalanin apa yang harus saya jalankan, gitu loh. Dan yang penting pada akhirnya kalau pertanyaan adalah bagaimana pertemanan itu membawa dampak positif dan menginspirasi kita, maka kedua narasumber mengatakan tadi adalah pada akhirnya adalah ketulusan itu nggak bisa bohong. Ketulusan itu akan tercermin dalam sikap dan tindakan kita di dalam berteman. Lalu kemudian pesan yang perlu juga kita ingat adalah sebenarnya pertanyaan adalah what do I get from him atau from her nggak terlalu tepat dalam pertemanan, tetapi tips dari Pak Niko terutama pertanyaan yang sangat penting ditanyakan adalah boleh nggak ya ini, boleh nggak ya itu, gitu. Artinya ada yang disebut hati nurani, inner God, di dalam setiap manusia itu tahu terhadap pertanyaan boleh nggak ya itu, gitu.
Lalu kemudian berhubungan dengan tanpa pamrih itu, Pak Niko bilang bahwa if you do it tanpa pamrih, it will come back and will return. Good thing will come, and tanpa pamrih itu menjadi sangat penting. Lalu kemudian adalah di Mbak Tia juga bilang keep your enemy close, ya, keep your network gitu loh. Jadi jangan merasa orang yang membuat dalam hidup kita menjadi tidak nyaman dan seterusnya, kita harus tahu batasnya di mana gitu, dan kita harus tahu ya batas-batas kita. Kalau kata Mbak Tiasti itu nilai kita yang kita pegang juga harus tahu bahwa memang itu bukan klik saya mungkin nggak tepat, nggak sevisi, it's fine. Tapi kata Pak Niko ya jalanin saja, jadi kita tahu dia itu berada dalam satu jalur dengan kita atau enggak. Lalu kemudian, pesan Pak Niko saya pikir juga paling penting itu adalah satu hal yang paling jelas dalam setiap kehidupan manusia itu adalah orang pasti akan ingat terhadap orang-orang yang bikin hidupnya bahagia atau yang bikin hidupnya susah. Tinggal kita melakukannya adalah membuat hidup orang bahagia atau bikin hidup orang susah. Gitu. Nah, terakhir Mbak Tias tadi mengingat pesan dari Jeff, almarhum bosnya, juga itu sahabat saya selama 12 tahun dalam pekerjaan saya sependapat. Dia seorang motivator yang luar biasa di belakang layar. Saya baca ulangi lagi ya yang Mbak Tias sebutkan tadi. If you make a mistake, you laugh at it and learn from it and fix it. Gitu. Jadi jangan menyerah, jangan takut. Dan terakhir tadi Mbak Kendar bilang bahwa pertemanan itu ada dua jenis, yang mengangkat Anda dan menjatuhkan Anda. Gitu loh. Nah, pertanyaan Tari mungkin dalam closing statement sekaligus bisa diinikan sama Mbak Tias dan Pak Niko adalah, kalau Tari melihat bahwa dalam perjalanan kadang-kadang passion kita sudah ada di dunia itu, tapi bertentangan dengan integritas, itu gimana menghadapinya. Lalu Haga bilang bahwa pada level Pak Niko atau Mbak Tias sekarang, lalu apalagi menjadi target saat ini? Mungkin semua target sudah tercapai kali ya, Gaya. Gitu. Mungkin mereka botak belum, tapi lo belum tahu di belakang layarnya apa. Oke, silakan closing statement dari Pak Niko dan Mbak Tias. Saya dulu Pak Niko ya. Silakan Mbak. Boleh Pak? Iya, okay. Boleh dong. Saya mau bikin closing statement lagi Bang, bahwa friends are like family that we choose ourselves. So please choose wisely ya. Jadi intinya adalah kalau kita ingin jadi orang sukses, ya berkawanlah dengan orang yang sukses. Kalau kita ingin hidup sehat, misalnya berkawanlah dengan orang-orang yang gemar olahraga. Kalau kita ingin bekerja di bidang development, ya cari network atau berkawan dengan orang-orang yang memang bekerja di bidang development. Nah, kalau kita ingin hidup boros, cari kawan yang gaya hidupnya seperti sosialita gitu aja. Lalu filter-filter apa aja yang kita bisa ambil ya untuk pertemanan kita, yaitu satu, apakah dia mempunyai value yang sama, interest yang sama, level of energy yang sama, itu integritas yang sama. Misalnya tadi Mbak Kendar menyebutkan orang yang walk the talk, orang yang mempunyai integritas. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang itu mempunyai level yang mempunyai kesamaan yang sama dengan value kita? Ya kita harus mengenali diri kita sendiri. Kenali diri kita dulu sebelum kamu mengenal orang atau teman-teman kamu, sehingga kamu bisa mengidentifikasi persamaan dan perbedaan itu tadi. Itu saja sih, Bang. Oke, mantap. Pak Niko? Kalau saya nih, seperti yang saya bilang, saya tetap percaya bahwa the circle of friends itu akan membantu dan mempengaruhi karir kita. Jadi buat saya tuh kita semakin banyak teman kita, itu mereka semua kalau menjadi teman yang benar-benar teman, the real friends ya, the real friends itu mereka akan selalu mengingatkan kita. Makanya saya tuh walaupun saya nggak hanya berteman dengan the circle of outside the company,
even within the organization, dalam perusahaan pun, saya tuh, I treat my peers, my subordinates, itu as a friend. Makanya mereka itu akan lebih, mereka yang akan membantu saya selalu kasih tahu saya, Pak, jangan loh, jangan ini Pak, kalau Bapak bilang ini. Jadi, those are the people that influence me because I actually treat them all as my friends. Makanya buat saya tuh friends itu, they will come and go, but just embrace it and then learn from them. Itu aja Pak. Wow. Keren. Wow, keren sekali. Terima kasih Pak Niko dan Mbak Tias. Ini acara sudah di ujung acara kita. Terima kasih closing statement-nya. Teman-teman, mungkin kita ucapkan terima kasih dan kita tutup acara hari ini sudah jam 5 lewat berapa nih? Jam 5 lewat 6. Sampai ketemu Sabtu depan, kita akan membahas tentang sangat menarik lagi, yaitu tentang bagaimana merawat luka hati, bagaimana mengelola emosi jiwa dalam perjalanan kehidupan di kantor, di rumah, dan seterusnya. Pasti luka-luka di hati banyak dengan pertemanan seperti disampaikan oleh Pak Niko. Rati itu Bang Aswar, Rati jadi narasumber, Rati jago tuh. Rati hatinya sudah tidak terluka, sudah bebal dari dulu. Akan ada jatahnya nanti. Akan ada jatahnya nanti. Ada yang mau dikatakan? Ada yang mau disampaikan? Enggak, ini cuma mau nambahin aja bahwa aku adalah saksi hidup yang Pak Niko sampaikan tadi. Aku mengalami dan melihat sendiri. Memang tanpa banyak teori, tapi dengan pakai hati. Dan kalau hati yang bersih itu, maka hati bisa jadi kompas untuk artinya tadi mengundang hal-hal baik dan positif, karena spread positif energi, jadi return-nya juga positif. Aku jadi saksinya. Jadi memang ini nyangkulnya ya, he is very inspiring. Kita semua, saya dengan Mas Gita itu udah ini aja, look up to Pak Niko deh. Pokoknya dia walk the talk, top Marco top. Ini bukan nyangkul ya, karena udah nggak lagi kerja di bawah Pak Niko nih. Jadi nggak nyangkul ya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai jumpa Sabtu depan.